Ini tadi juga Patrick Kluivert ya udah dadah-dadah ke wartawan yang nunggu di Hotel Fairmont udah berangkat. Informasinya bersama dengan Denny Lansat juga sudah perjalanan. Tadi Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah duluan. Kita tunggu apa yang nanti akan disampaikan pertama kali oleh Patrick Kluivert ketika ia juga akan bertemu dengan pemain timnas Indonesia yang berada di Jakarta. Bung Isnan tadi sempat disampaikan juga oleh Bung Joy, kalau ya jangan sampai target-target besar ini kemudian membebani Patrick Kluivert. Tapi kalau dari kacamata pemain, apakah sebenarnya target ini tuh membebani pemain timnas atau justru bisa juga memotivasi? Ya, saya rasa keduanya ya, bisa membebani dan juga bisa memotivasi pemain. Saya rasa itu normal ya, sebagai pemain. Ini adalah tantangan kepada semua yang ada di tim nasional, baik itu pelatih, ofisial, dan pemain. Kapan lagi ini waktunya kita untuk tampil kan, gimana kita harus berjuangkan ini yang disampaikan Bung Joy tadi, ya kita nggak bisa banyak merubah di timnas sekarang. Tapi bagaimana kita mensupport semuanya agar tim ini bisa berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan federasi dan masyarakat dan pencinta sepak bola Indonesia. Oke, sudah bergabung juga bersama kami lewat sambungan Zoom, Sergio Van Dijk. Selamat sore, Bung Sergio. Selamat sore. Sehat ya? Selamat petang waktu Indonesia. Sorry? Selamat petang waktu Indonesia. Ya, selamat. Halo. Apa kabar? Bung Sergio, ini Patrick Kluivert akhirnya akan diperkenalkan pertama kali. Kalau menurut Bung Sergio, sebenarnya rekam jejak, kemudian cerita-cerita soal Patrick Kluivert, kalau di Belanda seperti apa? Anda posisinya di Belanda kan ya? Ya, saya sekarang di Belanda, di kota saya Assen. Oke. Dan di sana Patrick Kluivert sebenarnya rekam jejaknya seperti apa sih? Ya, dia pemain bintang di sini karena dia punya pengalaman bagus sebagai pemain. Dan juga udah bekerja untuk klub-klub yang top di Eropa dan untuk dalam media Belanda udah banyak kabar tentang Patrick Kluivert gabung timnas Indonesia dan ya banyak berita tentang ada peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi Bu Sergio, informasinya pernah bersinggungan di klub, betul-betul? Maksudnya dalam arti pernah dilatih langsung, pernah berkomunikasi langsung? Ya, karena saya udah pernah kerja bersama Patrick Kluivert waktu saya main di Brisbane Roar dan ya dia bisa komunikasi dia baik sekali dengan pemain-pemain. Dan dia juga punya pengalaman sebagai striker dan mungkin untuk timnas Indonesia itu yang paling bagus juga untuk memperbaiki serangan ke gawang lawan. Gaya komunikasinya dari Patrick Kluivert sebenarnya kayak gimana ke pemain itu? Baik itu dalam arti seperti apa? Ya, itu baik. Ada banyak pemain diaspora ya, asal Belanda yang ikut timnas, ya komunikasi dalam bahasa Belanda itu pasti lebih gampang, tapi Inggris bisa juga dan komunikasi dia sebagai orang normal. Kadang-kadang ada pemain bintang yang sedikit ya bilang apa ya arogan, tapi dia bisa omong dan bercanda sama semua pemain dan itu penting karena itu juga bisa bermotivasi pemain-pemainnya. Bung Sergio kan tahu betul bagaimana gaya kepelatihan dari Patrick Kluivert. Anda juga tahu seperti apa ekosistem bermain sepak bola di Indonesia, di Asia. Gimana caranya agar bisa beradaptasi Patrick Kluivert secara cepat? Ya, sekarang apa yang penting Patrick Kluivert sekarang harus berkumpul sama staff secepatnya untuk belajar tentang taktik lawan Bahrain dan Australia dan dia harus beradaptasi dengan budaya lokal untuk secepatnya bisa mengerti
pemain-pemain, sistem permainan, dan apa yang penting juga menghormati tradisi karena akan membantu dia mendapatkan percayaan dan motivasi dari tim dan staff, tapi juga dari pecinta sepak bola Indonesia. Oke, dan tadi juga tampak di layar kaca Kompas TV tampaknya sudah tiba ya mobil dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama dengan asisten pelatih Daniel Lansat. Tadi di layar kaca Kompas TV tampaknya sedang dalam proses disambut oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Berarti sebentar lagi ya, maksimal 4:30 harusnya konferensi pers perkenalan Patrick Kluivert kepada publik di Indonesia akan dimulai. Kalau dari Bung Sergio, tadi komunikasi kan itu juga sebenarnya jadi kunci. Tapi kan juga membangun chemistry dengan pemain-pemain. Kalau diaspora bahasanya sama kurang lebih. Tapi untuk pemain di liga, pemain lokal, apa yang bisa dilakukan untuk bonding chemistry ini lebih cepat? Ya, dia harus belajar cepat, tapi karena itu saya bilang dia harus berkumpul sama staffnya karena staffnya bisa bantu dia untuk mengerti gaya dan sikap pemain lokal. Beradaptasi dan paham betul gaya dari pemain lokal. Kalau Bung Isnan gimana? Itu akan menjadi kunci juga kah yang akan bisa mempercepat proses perkenalan PDKT-nya lah dengan pemain-pemain lokal? Ya, yang tadi dari awal kan kita sudah sampaikan, tentu adaptasi sangat penting buat seorang pelatih untuk membangun sebuah tim. Apalagi kan yang kata Sergio Fendik tadi kan, juga mengenal budaya kita, budaya Indonesia. Tapi itu bukan kendala karena kita tahu kan, nanti staf di tim nasional akan sangat membantu untuk bersinergi, untuk menyampaikan apa-apa hal-hal yang harus ditingkatkan dalam tim ini, apa yang diperbaiki dalam tim ini. Saya rasa ya harus ada komunikasi yang intens, dialog-dialog yang terus dilakukan coach Patrick Kluivert bersama para staf dan ofisial di timnas Indonesia. Oke. Saya mau ke Bung Joy. Bung Joy, sebenarnya faktor kunci agar Patrick Kluivert akan bisa membuktikan juga kepada publik bahwa dia adalah pilihan tepat sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa yang jadi faktor kuncinya? Faktor kuncinya pertandingan di Sydney. Australia yang pertama ya? Pertama itu. Jadi kalau ditarik ke belakang sebelum pertandingan itu ya bagaimana dia membuat tim ini percaya bahwa dia memang pelatih yang bisa diandalkan. Ya kan untuk mengatakan bahwa saya pelatih yang bisa diandalkan kan nggak hanya baca CV. Pemain-pemain itu juga tahu CV-nya Kluivert, tapi mereka juga tahu Kluivert pemain legendaris gitu loh. Jadi itu modal bahwa dia pasti disegani. Seperti ketika Zinedine Zidane masuk ke Real Madrid, semua orang tahu siapa Zinedine Zidane kan. Reputasi pelatihnya juga menurut saya kan ya hampir sama lah gitu ya. Bahkan menurut saya banyak pelatih yang datang ke satu tim atau satu negara tuh memang lebih membawa reputasinya sebagai pemain, bukan sebagai pelatih. Nah, ini yang barangkali menjadi modalnya Kluivert. Tetapi kalau ditanya faktor kuncinya pertandingan di Sydney, karena itu akan jadi walaupun menurut saya kalaupun kalah ya di Sydney itu tidak menjadi kata akhir gitu ya, karena masih ada pertandingan yang harus dia buktikan di Indonesia melawan Bahrain. Nah kalau melawan Australia bisa memetik poin, melawan Bahrain bisa menang, semua kesana akan lancar. Okay. Nah jadi ini yang paling krusial. Nah faktor krusial yang tidak boleh miss apalagi ya persiapannya. Dan persiapan yang paling penting itu adalah 7 hari menjelang pertandingan melawan Australia. Nah pertandingan melawan Australia 7 hari tersebut adalah mungkin menurut saya, dugaan saya itu adalah untuk pertama kalinya tim ini berkumpul secara utuh. Ya, tim yang diaspora maupun tim yang pemain lokal maupun tim orang Indonesia yang go abroad. Oke. Ini yang saya kira faktor kuncinya. Oke.